sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Ketika saya pelajarin, saya menemukan 4 makna dari kata tersebut. Kata ini berasal dari akar kata dalam bentuk pasif perfect, yaitu teleo, yang berarti akhir atau tujuan, end or goal. Dari sini muncul kata nanti teleskop. Jadi dia berarti mengakhiri atau menyelesaikan, melengkapi segala sesuatu. Tidak hanya mengakhiri, tetapi membawa kepada kesempurnaan atau kepada tujuan akhir, membawa sampai akhir. Secara umum artinya menyelesaikan sesuatu, menggenapi, melampaui, mengakhiri, berakhir, genap waktunya. To make an end or accomplishment, to complete anything, not merely to end it, but to bring it to perfection or to its destined goal, to carry it through. Generally, it means to carry out something, to accomplish, to go over, to end, finish, fulfill time. Wow, panjang sekali. Secara pasif artinya diselesaikan atau digenapi, dengan arti menggenapi dengan sempurna tugas atau pekerjaan dengan mana firman digenapi. Bukan hanya genap ketika kata ini tidak berhubungan dengan hasil atau pencapaian suatu objek, artinya melaksanakan, menyelesaikan, atau menjalankan. Akhirnya studi ini saya tempatkan di bab 7 dari buku saya yang berjudul Wings of Feeling. Arti pertama dari kata tetelestai adalah sudah selesai. Dalam arti ini terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia menjadi tepat sekali. Dari segi tugas, kata ini menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban sudah selesai. Sama seperti saya. Saya telah menyelesaikan tugas sebagai PNS atau pegawai negeri sipil yang sekarang disebut ASN, ya, aparatus sipil negara 2 tahun yang lalu. Jadi dari sisi tugas saya boleh berkata sudah selesai, pas dengan makna kata ini. Sehingga dalam bahasa Inggrisnya dari Strong Concordance dikatakan to make an end or accomplishment, to complete anything, not merely to end it, but to bring it to perfection or to its destined goal, to carry it through. Generally, it means to carry out something, to accomplish, to end, to finish, fulfill time, and to pay tribute. Oleh sebab itu, kalau kita mau bertanya, pekerjaan apa yang diselesaikan oleh Yesus di kayu salib? Ada 5 ayat yang mengatakan tujuan daripada pekerjaannya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus putranya menjadi juru selamat dunia. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan, sebab kamu tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ada 5 kali hal ini dikatakan, dia diutus untuk menjadi juru selamat dunia. Dari sini kita tahu bahwa karya penebusan telah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Dia adalah juru selamat dunia. He's the savior of the world. Dia tidak menyelamatkan sedikit, sebagian, atau sebagian besar, tapi semua. Dia adalah juru selamat dunia. Kalau saya kasih ilustrasi, karena saya dilahirkan di Pulau Samosir, Nainggolan, Danau Toba, misalnya ada 1000 orang yang tenggelam di sana. Lalu bapakku adalah raja, aku putra tunggalnya, dan dia mengutus aku untuk menyelamatkan 1000 orang.
Nah, ketika misalnya saya sudah menolong 100 orang keluar dari danau itu, masih sisa 900. Coba Anda bayangkan, baru 100 saya tolong, saya melapor kepada Bapak saya berkata, Bapak, sudah selesai tugas yang kau berikan kepadaku. Padahal yang saya selamatkan baru 1/10, a tithe, perpuluhan. Maka dalam hal itu, saya boleh dikatakan adalah pendusta, pembohong, munafik. Tidak benar demikian. Nah, sewaktu saya menjabat jadi kepala atau jadi direktur, biasanya para pemborong, kalau tugas mereka sudah selesai, mereka datang gini, bos, sudah selesai pekerjaannya. Jadi, itulah arti kata pertama, it's finished. Yang kedua, kata ini, kalau dihubungkan, ditujukan kepada pihak lawan, maka kata ini berakhir dengan berarti sudah berakhir. It's finished. Di Medan juga dalam istilah kepremanan di sana, misalnya saya bos besar, maka saya punya tangan kanan, kemudian anak buah saya, tangan kanan saya berkata tentang musuh. Dia berkata, bos, aku habisin dia ya. Kemudian dia datang melapor kepada saya. Sudah selesai bos. Itu artinya dia sudah habis, sudah mati. Nah, ini juga terjadi pada Yesus di atas kayu salib. Dikatakan di Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir dikalahkan, ditaklukkan, diselesaikan, dihabisin, diakhiri adalah maut. The last enemy to be overcome is death. Bahkan di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan bahwa melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya, sepanjang hidup mereka manusia berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi suatu hari saya berbagi tentang the last enemy to be overcome is death. Musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut, dikalahkan di kalangan mahasiswa. Karena mereka intelligence, seorang mahasiswa langsung bertanya kepada saya, kalau demikian, Pak Dokter, musuh manusia yang pertama apa ya? Dan saya waktu itu langsung kemudian berdiam diri sejenak dan bertanya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, maka Sang Pengurapan memberi jawaban kepada saya, prinsip Alfa dan Omega, the first and the last. Kalau musuh yang terakhir adalah maut, maka saya berkata saat itu spontan, musuh manusia yang pertama juga adalah maut. Sebab dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi musuh manusia yang pertama adalah maut, musuh yang terakhir dari manusia juga adalah kematian. Saudara tidak bisa tenang, tidak bisa rest in peace, beristirahat, kalau saudara masih punya musuh, apalagi banyak musuh. Ya, satu musuh saja dikatakan sudah terlalu banyak, 1000 teman masih terlalu sedikit. Inilah perkara yang terbesar sepanjang abad ini, sepanjang zaman, terutama zaman COVID-19 ini. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Ketakutan akan kematian, akan maut. Kalau virus ada di sana tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah dia bisa menghentikan kehidupan manusia. Dan Yesus sudah memberikan jawabannya di kayu salib. Di dalam Ibrani 2:14 ini, kita boleh mengerti bagaimana musuh dihancurkan. Dalam bahasa Gerikanya, kata menghancurkan adalah kata gyros. Kata ini berarti membatalkan, membuat tidak berlaku, mem-PHK, membuat tidak aktif, membuat nol, membuat tak berdaya, berhenti, meniadakan. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia menghancurkan, membuat tak berdaya, berhenti, tidak aktif, tidak berlaku lagi iblis yang beroperasi melalui panca indera dan pikiran kita. Mayoritas kekristenan telah memperpanjang maut, dosa dan iblis sampai kepada kekekalan, keabadian atau selama-lamanya. Padahal Yesus telah menghabisi dia. Dia menyudahi, mengakhiri
ketiganya dengan kematiannya di kayu salib. Bahkan sebuah lagu populer berkata, tamatlah riwayatnya. Jadi musuh kita yang terakhir ini sudah ditamatkan 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya dikatakan, the last enemy to be destroyed is death. The final enemy to inactivate is death. Dan keimamatan Melkisedek, keimamatan Kristus adalah keimamatan yang tak berakhir, tak berkesudahan. Dikatakan with endless life. Jadi ada suatu orde jalan yang mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut. Itu sudah dihabisi 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya bahkan COVID didefinisikan berdasarkan ayat ini, Christ over virus, infection, disease, or death. Jadi dia sudah selesai. Karena dia COVID-19, kita sudah di COVID-20 tahun 2020. Kristus atas infeksi, virus, penyakit, dan maut.